Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di 1-2 Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 23 ayat 1-13, hari ini kita akan lanjutin ke ayat 14-19 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 23 ayat 14-19. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan padamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Tuhan. Janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Ya, demikian teman-teman bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya guys. Nah, di ayat 14-17 itu adalah tentang hukum hari raya. Berbicara tentang pengudusan hari-hari dan waktu-waktu dengan beberapa tujuan diantaranya, yaitu tanda syukur dan menghormati Tuhan atas berkat-berkatnya. Umat diminta untuk membagikan pengalaman dan pikirannya tentang betapa besar kebaikan yang telah Allah lakukan bagi semua orang. Bersama dengan umat yang lain mengucap syukur pada hari-hari yang dipilih untuk menjadi peringatan umum akan kemurahannya yang demikian haruslah dipakaikan jubah kekudusan lahiriah, sehingga perbedaannya dengan hari-hari lain dapat terlihat jelas. Nah, by the way guys, semua agama kuno memiliki musim-musim perayaan yang khidmat. Ketika belas kasihan Allah secara khusus diperingati, dan ketika manusia bertemu bersama dalam jumlah besar, saling bersorak-sorai dan saling menyemangati satu sama lain dalam pengabdian yang lebih hangat dan pengucapan syukur yang lebih tulus dibanding hari-hari biasanya. Wah, seru ya guys. Nah, for your information ya guys, di Mesir, perayaan-perayaan seperti itu sering dilakukan dan mendapat tempat yang tinggi dalam agama. Nah, jadi 3 hari raya besar ditetapkan, yang mana yang paling luar biasa adalah yang pertama, perayaan-perayaan sekaligus bersifat agrikultural dan historis yang berhubungan dengan pergantian musim yang terjadi secara teratur dan juga berhubungan dengan peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan bangsa itu. Lalu yang kedua, dilakukan di mana kemah suci berada pada waktu itu. Dan yang ketiga, perayaan-perayaan itu harus dihadiri oleh seluruh penduduk laki-laki. Ketiga perayaan tersebut di sini disebut yang pertama, Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ini ada di ayat 15, yaitu perayaan awal musim semi pada permulaan panen jelai di bulan Abib atau Nisan untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yang kedua disebut Hari Raya Penuaian. Ini ada di awal musim panas ketika panen gandum telah dituai untuk memperingati pemberian hukum Taurat. Lalu yang ketiga adalah Hari Raya Pengumpulan. Ini ada di ayat 16, dan ini dilakukan di Tisri pada akhir musim panen ketika semua hasil panen dari segala jenis telah dikumpulkan untuk memperingati masa tinggal di padang gurun. Perayaan pertama dari ketiga perayaan tersebut, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi, semua laki-laki harus menghadirinya. Lalu di ayat 15, Hari Raya Roti Tidak Beragi dimulai dengan Paskah dan berlanjut selama 7 hari berikutnya dengan pertemuan kudus pada hari pertama dari 7 hari dan pada hari terakhir. Roti tidak beragi dimakan untuk mengenang peristiwa keluaran dari Mesir. Seikat jelai baru hasil panen pertama dipersembahkan sebagai persembahan sajian di hadapan Tuhan. Setiap laki-laki Israel yang sudah cukup umur wajib hadir dan membawa persembahan sukarela pada waktu yang telah ditentukan dalam bulan itu, yaitu pada hari ke-14.
Tidak seorang pun boleh menghadap aku dengan tangan hampa. Peraturan ini berlaku bukan hanya untuk Paskah, tetapi juga untuk semua hari raya. Nah, di ayat 16, berikutnya adalah hari raya penuaian. 50 hari harus dihitung sejak hari persembahan berkas jelai dan pada hari ke-50 hari raya penuaian yang kemudian disebut Pentakosta harus dirayakan. Berbagai sekte Yahudi membuat perhitungan yang berbeda, tetapi mayoritas merayakan Pentakosta pada tanggal 6 Sivan atau 25 Mei. Upacara utamanya adalah persembahan kepada Tuhan berupa 2 roti beragi dari tepung terbaik yang terbuat dari gandum yang baru saja dikumpulkan dan disebut sebagai buah sulung dari hasil panen. Perayaan ini hanya berlangsung selama 1 hari, tetapi merupakan perayaan yang bersifat sosial dan penuh sukacita. Tradisi Yahudi menghubungkan hari raya ini lebih jauh lagi dengan pemberian hukum Taurat yang pasti terjadi pada waktu itu. Panen yang ditabur telah dikumpulkan pada hari Pentakosta, yang masih harus dikumpulkan setelah itu adalah hasil perkebunan. Ada juga hari raya pengumpulan, atau hari raya kemah. Dari keadaan di mana orang-orang diperintahkan untuk membuat kemah-kemah dan tinggal di dalamnya selama perayaan itu berlangsung. Perayaan dimulai pada tanggal 15 Tisri atau pada awal bulan Oktober, ketika buah zaitun telah dikumpulkan dan panen telah selesai. Perayaan ini berlangsung selama 7 atau 8 hari dan terdiri dari 2 pertemuan suci. Di satu sisi, ini adalah perayaan syukur atas hasil panen terakhir. Tapi di sisi lain, ini merupakan sebuah peringatan atas perjalanan yang aman melalui padang pasir dari Mesir ke Palestina. Lalu di ayat 17, 3 kali dalam setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap Tuhan Allahmu. Nah, bagi orang modern, hal ini tampaknya merupakan peraturan yang sangat memberatkan. Tetapi kita harus ingat bahwa Palestina itu nggak gitu gede, dan pertemuan-pertemuan besar memiliki daya tarik yang besar bagi banyak orang di dunia kuno. Ketika itu adalah satu-satunya cara untuk menyebarkan informasi, dan hampir satu-satunya kesempatan di mana teman dan relasi yang tinggal berjauhan dapat saling bertemu. Pertemuan ibadah ini merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini cenderung mengarah pada persatuan. Nah, di ayat 15, dari semua persembahan yang diperintahkan dalam hukum Taurat, anak domba Paskah adalah yang paling penting, karena melambangkan Kristus. Oleh karena itu, kurban ini dapat disebut sebagai kurban Allah. Yang dimaksud dengan lemak perjamuanku adalah lemak anak domba, dan yang lainnya adalah bagian terbaik dari perjamuan itu, yaitu anak domba itu sendiri. Nah, lalu di ayat 19, buah sulung yang pertama dapat berarti yang terbaik dari buah sulung. Kalian bisa lihat di bilangan 18 ayat 12. Atau yang pertama dari setiap jenis yang matang. Ini ada di ayat 13. Persembahan itu hendaklah dibawa ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan secara umum dalam Pentateuch, tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menaruh namanya di sana. Ya, jadi demikian teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, sekarang aku mau kalian buat merefleksikan ya guys. Nah, hari ini kita belajar Tuhan mengatur bagaimana umat dapat menghadap kepada Tuhan dan bagaimana mereka dapat bersyukur kepadanya. Dan sejak itu, ada rangkaian ibadah raya yang dirayakan bersama sebagai tanda syukur. Nah, jadi, yuk kita belajar untuk beribadah dengan motivasi untuk menghormati Tuhan dan bersyukur atas anugerahnya dalam hidup kita. Yuk, bisa yuk teman-teman. Nah, lalu, pertanyaan reflektif untuk hari ini ada 2 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kamu pelajari dari hukum-hukum yang mengatur ibadah raya bangsa Israel? Seperti biasa, teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku untuk hidup menghormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.